Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummatihi jami'an alladzina tamassakna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah wa banati at-talibat al-a'izatu fillah. Panggil itu sana dan duduk. Halim, Halim, panggil itu, suruh duduk di sini, bukan duduk di sana. Masa pengajian main HP. Sekarang kita akan melanjutkan pengajian kita yang terkait dengan hikmatut tasyri'. Ya, hikmatut tasyri' fi al-qurban. Ya. Hikmah disyariatkannya berkurban di dalam Islam. Kita sudah melihat beberapa aspek sebelumnya yang dijumpai di dalam hadis, bahkan dijumpai di dalam Al-Quran, dan selebihnya itu ditangkap oleh nalar manusia, sehingga hal-hal yang sifatnya tersirat di balik perintah kurban ini itu bisa dipahami. Nah, yang pertama sebelumnya itu adalah kurban merupakan mesin pencetak amal. Ya, itu berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bikulli sya'ratin hasanatun, dan suatu riwayat menyebutkan al-udhiyatu li sahibiha likulli sya'ratin hasanatun, bagi hewan kurban. Ya, soalnya bagi yang berkurban, ya, dari hewan kurbannya diberi pahala setiap satu helai bulu-bulu hewan kurban itu satu kebajikan. Ya. Lalu Rasulullah ditanya lagi oleh sahabat, fasawf, ya, apakah bulu-bulu yang dimaksud itu atau rambut hewan kurban yang dimaksud itu adalah bulu-bulunya? Maka Rasul menjawab, faqala bikulli sya'ratin minas sawf. Ya, jadi setiap helai dari bulu-bulu hewan kurban satu kebajikan. Itulah dipahami bahwasanya kurban adalah mesin pencetak amal bagi orang yang berkurban. Lalu yang kedua, kurban adalah mesin penghapus dosa berdasarkan riwayat Al-Hakim. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada putri Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha tentang, ya, pahala kurban itu
Ya, fa innahu yughfaru laki inda awwali qatratin min damiha kullu dambin amiltihi. Ya, dari awal tetesan darah hewan kurban itu tatkala disembelih, maka diampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan. Nah, di sini dipahami bahwa kurban adalah mesin penghapus dosa. Terus berikutnya, kurban adalah bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Ini dilihat dari surah Al-Kautsar. Tatkala yang Maha Kuasa berkata kepada Rasulnya, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami yang telah menganugerahkan kepada wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmatun azimah. Ya, nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar yang tidak akan mampu manusia siapa saja menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lalu setelah informasi bahwa nikmat yang besar yang dianugerahkan kepada manusia itu adalah karunia ilahi yang sampai dipungkiri, ya, setelah itu dipahami, maka disusul dengan perintah fasholli li rabbika, salatlah engkau karena Tuhanmu, lalu wanhar, dan berkurbanlah. Jadi salat dan kurban dipahami adalah bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian yang keempat, ya, ya, kurban itu bermakna at-taqarrubu ilallah wa ilan nasi ma'an. Jadi dengan adanya orang berkurban, tersirat pemahaman dari kata qarubah, yaqrabu, kurban, wa kurbanan, yang artinya dekat atau kedekatan. Jadi orang yang berkurban itu menjalin hubungan dekat antara dirinya dengan Tuhannya dan juga antara dirinya dengan sesamanya. Ya, antara dirinya dengan sesamanya. Kenapa kamu tidak beli? Nah. Jadi ya, nama itu mencerminkan karakter. Nah, arti dari nama itu menggambarkan suatu sifat. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan qarubah, dekat, yaqrabu, kurban, wa kurbanan, dekat kepada siapa atau dekat kepada apa. Ya, ternyata melihat praktiknya yang namanya kurban kan ibadah. Orang beribadah itu menjalin komunikasi dengan Tuhannya atau meningkatkan karir kehambaannya. Ya, berarti dia mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, sementara ya, sasaran pembagian kurban itu bagaimana? Ya, Rasul mengatakan fakulu minha wa at'imu wa dakhiru, makanlah sebagian dari hewan kurban, daging kurbanmu, lalu wa at'imu, ya, beri makanlah, lalu wa dakhiru, dendenglah. Ya, dari ucapan Rasulullah SAW ini menjadi pijakan tentang pendistribusian kurban, sepertiga maksimal, ya, bukan minimal, sepertiga maksimal untuk keluarga yang berkurban, sepertiga yang kedua disedekahkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, al-ba'is al-fakir, wa at'imul ba'is al-fakir. Ya, diprioritaskan kepada orang-orang fakir, miskin. Nanti ketika mereka itu sudah
tersantuni semua, boleh saja pindah ke al-qani' wal mu'tar. Ya. Orang-orang yang berkecukupan boleh juga, tapi al-ba'is al-fakir itu yang menjadi prioritas. Lalu selebihnya itu dihadiahkan. Ya. Rasul mengatakan wadakhiru, dendenglah, didendeng. Kenapa didendeng? Ya, pada masa Rasul itu belum ada freezer, belum ada kulkas. Ya, supaya awet itu daging didendeng. Ya, mungkin yang bersangkutan akan menghadiahkan kepada keluarganya, kerabatnya yang ada di luar daerah. Ya, kalau tidak didendeng tidak awet. Ya, sementara mobilitas ketika itu ya sangat terbatas. Ya, Maros Pangkep ini nanti naik kuda baru bisa sampai di Pangkep, apalagi di Maros. Ya, sekarang ini itu bisa diamankan dengan kulkas, apalagi freezer. Ya. Intinya tiga ini, pertama untuk keluarga, yang kedua untuk orang fakir miskin yang ada di sekitar, dan yang ketiga untuk dihadiahkan kepada keluarga atau kerabat yang ada di luar daerah. Nah, dengan demikian ya, tiga sasaran hewan kurban ini semua kepada sesama manusia. Nah, sehingga dipahami bahwa kurban tidak hanya menjalin kedekatan kepada Yang Maha Kuasa, tapi juga kepada sesama manusia. Ya. Kemudian ya, yang ke berapa ini? Yang keenam. Ya, hikmah kurban itu adalah at-tazkirah di tarikh Nabiullah Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. At-tazkirah, ya, mereview kembali atau mengingat-ingat kembali peristiwa yang sangat bersejarah yang pernah terjadi pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Ismail alaihissalam. Ya, disinilah awal mula dipopulerkannya itu kurban. Sekalipun kurban sudah dikenal jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, seperti yang pernah kita singgung bahwa dua putra Nabi Adam alaihissalam itu diinformasikan keduanya berkurban. Ini informasi dijumpai dalam Al-Quran. Ya, idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Tatkala keduanya berkurban, yang dimaksud di situ Qabil dan Habil. Salah satunya diterima kurbannya dan yang lain ditolak kurbannya. Kenapa? Karena memang berbeda caranya berkurban. Qabil berkurban dipilih kambingnya yang kurus. Ya. Kalau Habil berkurban justru dipilih kambingnya yang gemuk. Yang gemuk itu yang dikurbankan. Maka kurbannya Habil itu diterima, kurbannya Qabil itu yang ditolak. Itulah sehingga Rasulullah melarang kita menyembelih kurban kalau hewan itu memiliki salah satu dari 4 cacat ini. Nah, pertama, matanya buta sebelah, apalagi kalau kedua-duanya. Yang kedua, kakinya pincang permanen. Ya. Yang ketiga, kurus sekali. Nah, kalau ada sapi kurus sekali, tidak usah dikurbankan itu. Yang keempat, ya, kalau ada hewan yang sakit, jelas sakit, ya. Makanya untuk lebih amannya saat sekarang ini karena merebak penyakit sapi itu, sebelum disembelih, ya sedapat mungkin dimintai dulu keterangannya mantri, itu mantri kehewanan, minta diperiksa dulu bagaimana ini, apakah layak disembelih, aman untuk orang yang konsumsi. Nah, kalau tidak aman jangan. Itu dilarang oleh Rasulullah. Ya.
Ya. Tadi dikatakan bahwa at-tazkirah, mengingat-ingat, mengenang kembali. Peristiwa yang sangat bersejarah itu, kenapa mesti dikenang? Bismillah. Kenapa mesti dikenang? Banyak pembelajaran yang bisa kita petik ya, di balik peristiwa ya, rencana penyembelihan. So, Jadi keresutan Andai maksud saya apa saja nih dulu itu rencana tadi ada di bari itu saya sama-sama di bari. Kalau sudah sama Isa nanti. terus mana nih kapan? Dia lukan warna. Hah? Lukan warna. Gorengnya tinggal. Iya. Si bangki. Oh asli. Lupa sampai mana tujuh. Jadi itu peristiwanya. Mungkin sejarahnya kita sudah tahu persis, tapi hikmah-hikmah yang terselip di situ itulah yang kita mau bongkar ya, supaya ya, tidak hanya sekedar tahu sejarahnya, tapi ada hikmah, ada ibrah yang mesti kita petik. Ya. Dalam riwayat yang panjang itu diceritakan ya, bahwa tatkala Nabi Ismail alaihissalam ingin disembelih oleh abahnya, beliau itu berpesan supaya kedua tangannya ini diikat, kedua kakinya ini diikat. Kenapa? Kenapa? Agar tatkala disembelih nanti beliau tidak meronta. Ya, beliau tidak meronta, tenang menjalani sembelihan itu. Minta, wahai Abah, sebelum engkau sembelih aku, ikatlah kedua tanganku dan ikatlah kedua kakiku. Semoga aku tidak meronta nanti pada saatnya engkau mengiris leherku. Anak siapa yang bisa berbahasa seperti itu kepada bapaknya? Ya. Kalau bapaknya mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai anakku, nah aku melihat engkau di dalam mimpiku. Aku sembelih engkau. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu? Apakah aku buktikan apa yang aku lihat di dalam mimpiku itu atau bagaimana? Apa yang kau bilang? Hah? Mampukah engkau seperti Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Suatu saat nanti engkau menjumpaiku sebagian dari hamba-hamba yang bersabar. Inilah anak saleh. Ini anak saleh ini. Ini kematian ini, ya, kematian.
Nah, lanjut cerita. Nah, ya, ini Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam ya, sudah diikat tangannya, diikat kakinya, lalu ditutup matanya. Nabi Ibrahim pun menutup matanya. Kenapa Nabi Ibrahim menutup matanya? Tidak tega melihat anaknya disembelih. Tidak tega. Nah, Nabi Ismail pun ditutup matanya. Siapa tahu, nah, begitu mau disembelih melihat pisau tiba-tiba, ataukah melihat wajah abahnya tiba-tiba, muncul kasih sayangnya yang tidak bisa dikendalikan, lalu berubah niatnya. Nah, ditutup matanya, si anak yang mau disembelih ditutup matanya, si abah yang mau menyembelih juga ditutup matanya. Kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin, ya, ketika keduanya itu pasrah menyerahkan diri untuk menjalani perintah Allah, maka sang bapak ini letakkan pisau di atas tengkuknya Nabi di sini. Kenapa di atas tengkuknya di sini? Nabi Ibrahim tidak tega mengiris leher anaknya dari depan. Itu sama saja dengan binatang. Kalau binatang dari depan, kalau manusia, Nabi Ibrahim tidak tega dari depan. Jadi beliau hanya bisa meletakkan dari belakang. Itu karena pertimbangan kasih sayang. Ternyata ya, memang hewan dan binatang itu beda. Kalau hewan itu titik kematiannya dari depan. Kalau manusia, ya, hewan dengan manusia, kalau manusia titik kematiannya itu dari belakang. Ya. Itulah sehingga kalau ada orang dikisas, ya, dikisas itu ditebas lehernya bukan dari bawah itu, bukan dari depan, disuruh telungkup, nah, baru algojolnya itu Allahu Akbar, pak, ya, ya. Ini dari di situ titik kematiannya manusia itu dari tengkuknya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan pisaunya di atas tengkuk anaknya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sebelum disembelih, ya, ini saya menemukan dalam satu riwayat itu, ya, terlepas dari sahih tidaknya ini riwayat, yang jelas ada riwayat yang menyebutkan sesaat sebelum Nabi Ismail alaihissalam disembelih, berubah niat, minta kepada abahnya, wahai abah, tolong lepas ikatan tanganku, lepas ikatan kakiku. Kenapa? Aku malu. Jangan-jangan nanti ada manusia yang memahamiku bahwa sembelihanku ini sembelihan terpaksa. Sungguh ini bukan terpaksa. Ini sembelihan ikhlas karena Allah. Minta, wahai abah, buka ikatan tanganku, buka ikatan kakiku. Aku malu kepada Tuhanku dan mengkhawatirkan. Ini anggapan lain sebagian manusia yang mengira sembelihan ini sembelihan terpaksa. Sungguh bukan ini terpaksa, sembelihan ini sembelihan ikhlas. Masya Allah. Semakin tersentuh hatinya Nabi Ibrahim. Betul-betul anak saya ini, betul apa yang dikatakan dulu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu akhirnya diletakkan pisau itu di atas tengkuknya, baru ditarik, pak. Nah, pasti tersembelih. Ada riwayat menyebutkan 3 kali katanya, tapi saya khawatir itu Israiliyat. Nah,
Di situ dikatakan bahwa ketika ditarik pertama tidak mau, ditarik kedua tidak mau. Ya, lalu Nabi Ibrahim ini ambil pisaunya itu, nah, dihentakkan pada batu, langsung katanya terbelah itu batu. Wallahu a'lam ya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada pisau, wahai pisau, kenapa engkau bisa membelah batu ini sementara tidak bisa mengiris lehernya anakku ini? Dengan izin Allah katanya pisau itu berbicara. Wallahu a'lam. Wahai Ibrahim, betul engkau menyuruhku untuk mengiris leher anakmu, tapi Tuhanku itu melarangku. Ya Allah. Wallahu a'lam ya. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Nah, yang ketiga kalinya, pakai tersembunyi. Begitu tersembunyi, dibuka matanya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ternyata secepat itu malaikat Jibril ya, mengambil seekor kibas di surga, lalu menggantikan Ismail ini dengan seekor kambing. Yang tersembunyi bukan lehernya Ismail alaihissalam, tapi yang tersembunyi adalah seekor domba dari surga. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ الْآخِرِينَ. Itu di dalam surah As-Saffat. Langsung terdengar suara, wahai Ibrahim, sungguh telah engkau membuktikan apa yang engkau lihat di dalam mimpi. Artinya engkau sudah menunaikan perintah Allah. Ya. Ketika itu Nabi Ibrahim terharu sekali. Langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian terdengar di sana oleh malaikat Jibril, langsung disambung, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam riwayat itu disebutkan seperti itu. Nah, disinilah katanya kalimat dari tiga orang ini dihimpun menjadi syiar yang selalu dilantunkan ketika malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Masya Allah. Di dalam surah As-Saffat itu ada kalimat wa tarakna alaihi al-akhirin. Nah, ini menjadi warisan untuk orang-orang yang datang kemudian. Wajib untuk melakukan hal yang sama, artinya berkurban. Nah, lalu di antara ulama ada yang memahami, andai kata ya, malaikat Jibril tidak datang menggantikan Ismail ini dengan seekor domba, yang tersembelih adalah Nabi Ismail sendiri seperti yang dipersiapkan, maka kewajiban untuk berkorban yang menjadi warisan untuk umat-umat yang akan datang kemudian, kita lain umat Rasulullah, juga harus dengan anak, bukan dengan hewan. Ya, seorang orang tua nanti dianggap beriman kepada Tuhannya kalau mampu menyembelih anaknya. Mana anakmu yang paling engkau suka, itulah nanti engkau sembelih setelah kembali dari hari raya Idul Adha setiap tahun. Ya Allah, pilih anakmu mana yang paling kau suka, jangan yang paling kau tidak suka. Ya memang yang ganteng-ganteng, yang gemuk-gemuk ya. Jangan yang kurus kerempeng, nah, yang ganteng-ganteng, yang gemuk-gemuk, ya, yang bodinya bagus-bagus, yang cantik-cantik, oh, itu nanti dikorbankan. Mana anakmu yang paling engkau suka, nah, persiapkan dia untuk disembelih nanti setelah kembali dari sholat Idul Adha. Ya Allah, bagaimana kira-kira? Bisa lakukan itu? Ketika engkau nanti seorang ibu, bisa engkau seperti siapa? Hajar ya.
Dan engkau sebagai bapak bisa seperti Nabi Ibrahim. Anakmu nanti itu bisakah seperti Nabi Ismail? Ya Allah. Itulah sebabnya, wahai manusia, wahai umat Rasulullah, perintah itu sudah didiskon. Yang tadinya adalah anakmu yang diminta, tapi sekarang tidak. Yang diminta hanya kambingmu, hanya sapimu, hanya ontamu. Masihkah engkau tidak mau? Masihkah engkau tidak mau? Yang tadinya anakmu, sekarang ini didiskon. Perintah itu dikorting menjadi seekor kambing. Bisakah dibandingkan anak kesayangan kita dengan hanya seekor kambing? Ya Allah, kenapa engkau masih tidak mau? Hei, wahai orang beriman. Nah, inilah pentingnya dikenang peristiwa yang bersejarah itu, supaya orang sadar, ya Allah, sungguh-sungguh sangat terlalu kalau masih tidak mau berkurban selagi diberi kemampuan. Awalnya perintah itu untuk anak kita, didiskon menjadi hewan kurban. Ya Allah, kalau masih saja tidak mau, sungguh sangat-sangat terlalu. Ini ini hikmah yang keenam, kenapa kita diminta untuk berkurban. Ya, insya Allah akan menyusul nanti butir-butir hikmah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.